ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Dengan tamu yang saya hormati, yang saya cintai, putra terbaik Indonesia, nasihat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman. Semoga beliau senantiasa dapat terus mengabdi dan bermanfaat untuk nusa, agama dan bangsa, terutama untuk menjaga negara kita yang tercinta, tanahnya dan airnya, tanah warisan leluhur kita, air titipan leluhur kita, tanah air Indonesia yang berdiri di atasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi. Yang saya hormati para ketua, wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia yang hadir, Kiai Haji Abdul Razak Al-Mufti, Dr. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, Tubagus Nur Fadil Satya Tirtayasa MA, Abah Setu dan Sekjen Kiai Haji Kacung Ayib Alise, Bapak Kiai Haji Ahmad dari staf penasehat Presiden Bapak Jenderal Dudung, juga para kesepuan dari PWILS yang hadir, para kiai wakil khusus Abah Ja'far dari Majalengka. Beliau sudah sepuh tetapi memaksakan diri untuk datang dan mewakafkan 1 buah mobil Perosa untuk PWILS. Orangnya hadir tapi lagi sakit di kamar, bukan kamar, nggak ada kelasanya, nggak ada apa, ada keramik doang itu. Kita udah 3 hari Pak Jenderal ini, semuanya dari kemarin hari Jumat ini hanya beberapa yang kosong, berarti hanya 3-4 orang yang keluar ini. Padahal di sini tidak ada kemulu. What the meaning kemulu? Kantor, tidak ada kasur, hanya ada kerasa saja. Tapi semuanya demi perjuangan menjaga tanah air, warisan budaya Indonesia ini. Para kiai sama di sini mendapatkan perlakuannya. Ini kan Kiai Waluyo ini dari Kanyangar karangannya. Tuh, silakan berdiri Kiai Waluyo. Ini saya sudah ceramah di sana, kota pesantrennya besar. Di sini menggeletak tanpa kemulut, tanpa kasur. Dan masih banyak lagi kiai yang lain yang tidak saya sebutkan. Seluruh ketua DPW, PWI yang hadir, Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, Ketua Jawa Barat, silakan berdiri supaya Pak Jenderal kenal. Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Provinsi Lampung, oh ada di belakang. Kiai dari Jambi, Gus Torik, wah beliau, alhamdulillah. Dari Jogja, Gus Taki, wah di belakang, enggak. Dan yang lain, Kiai Ahmad Mubarak dari Jawa Tengah, wah ini lagi nyoteng Pak Jenderal Dudung. Yang diwakili tidak saya sebutkan, bongganya orang Teka. Dan yang saya cintai, seluruh peserta perwakilan delegasi dari masing-masing kabupaten, PWI, LS, yang semoga akan senantiasa bersemangat untuk menjaga warisan budaya dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
PWI ini berdiri, mungkin nanti ketum yang akan menjelaskan. Karena ada ayat Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Ini sebuah rangkaian paket yang hari ini umat Islam kemudian membuat garis sampai ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amrinya ini banyak yang lupa. Ada beberapa kelompok komunitas dari masyarakat Islam yang membatasi atiullah sampai atiullah wa atiur Rasul wa ulil amrinya ini dilupakan, bahkan berusaha menggembosi masyarakat Indonesia sendiri untuk tidak percaya kepada ulil amri. Betul. Bagaimana mereka kemudian membawa adat istiadat yang bukan adat istiadat kita bangsa Nusantara, mencaci maki pemerintah, Lawan. kemudian membuat framing yang negatif terhadap penyelenggara negara. Inilah PWILS mempunyai sebuah kesimpulan keagamaan di mana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Negara itu bukanlah sebuah goya, bukan tujuan. Bal ad-daulatu wasilah. Negara itu adalah sebuah wasilah, sebuah media untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keamanan, ketertiban, kesejahteraan, terpenuhinya pendidikan, tidak ada kelaparan. Itu tujuan dibentuknya negara. Dan dari mulai 45 ketika kita ini merdeka, apakah ada bangsa Indonesia yang kelaparan secara luas? Tidak ada. Adanya negara yang dibentuk oleh para wali-wali the founding father kita itu menjaga bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu telah terbukti. Jadi PWI ingin kembali menegaskan akan cita-cita kita bersama membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa ini sebuah kesepakatan leluhur kita yang harus tetap dijaga. Jangan sampai ada sekelompok orang, apalagi bukan orang asli pribumi, yang ingin mengacak-ngacak Republik Indonesia, bahkan ingin mengambil sejarahnya. Perang Gelemora pengen di sini pengen jadi pahlawan. Antek Belanda. Perang mereka tidak mau dulu. Di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari peran mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa ya? Buang ke sampah. Lawan. Nah ini makanya kita ingin menegaskan, takut pemerintah itu lagi mikirin banyak hal, PWI yang memikirkan terlebih dahulu, tetapi kita melaporkan adanya faktual hukum ini, kita laporkan bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan kita. Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Babut. Kata marga Babut. Kata Bilyahya bukan, marganya Bilyahya. Kata yang marga Asegaf bukan, dia orang Yaman tapi marganya Asegaf. Nah kita orang kresek orang kebagian bos. Pak Jenderal mau keramat waktu orang kebagian itu Badung Banten, bengin bapak tua kita si perang ning Cilegon, karo buyut Pak Jenderal duduk kok sih sedekah sing dadi pahlawan, ora bisa. Sirama wis kaya bengin bae. Dagang minyak, dagang obat kan itu apa enggak? Kita ini dagang minyak, dagang obat bae kok sing pengen dadi pahlawan. Sing dagang obat, dagang minyak, wis dagang obat baik kalau dagang minyak
Lamun di toko nih, lah kayak dagang obat nih marah-marah melulu. Kita badan. Wes biasa dagang obat di pinggir jalan teriak-teriak dagang obat baik. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat marah-marah di mimbar. Nah ini kembalikan lagi mimbar-mimbar Rasulullah kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Rasulullah. Kembalikan lagi mimbar-mimbar Nusantara kepada mereka yang memiliki akhlak-akhlak Nusantara. Lihat kemarin ketika Indonesia melawan Arab Saudi, akhlak Nusantara begitu indah dari para penonton di stadion yang menyaksikan pertandingan Saudi dan Indonesia. Mereka menyanyikan lagu bersama-sama. Mereka yang agamanya Islam, mereka yang agamanya Kristen, mereka yang agamanya Katolik, mereka yang agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, apalagi aliran kepercayaan banyak juga di Indonesia. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu akhlak, begitu indah perbedaan agama, perbedaan suku bangsa. Kita sudah dari dulu meresapi, menghayati, menginsapi bahwa perbedaan adalah sebuah realitas. Perbedaan adalah keniscayaan yang masyarakat Nusantara memahami itu. Makanya dari zaman dulu Baduy, sejak zaman kakek-kakek kita dari kerajaan Pajajaran tidak pernah itu diome-ome. Ini bahasa kresek ome-ome. Kemudian Kesultanan Banten hadir, Baduy tidak diome-ome, biarkan dia dengan keyakinannya sebelum mau masuk agama Islam. Sampai Indonesia pun mereka dibiarkan. Itulah toleransi yang diajarkan oleh leluhur kita para wali songo dan penyebar agama Islam lainnya. Ini yang harus kita pertahankan. Selagi tidak ada akhlak-akhlak bangsa lain yang jelek, yang mengajari jelek kepada bangsa kita, insya Allah dengan keluhuran budaya dan budi pekerti bangsa Nusantara, kita akan senantiasa menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling harga menghargai, hormat menghormati. Coba lihat cara orang Nusantara mengkritik presiden, walaupun keras tapi pakai budaya Nusantara. Tapi lalu tukang obat kritik, hei babi, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak Nusantara dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleran. Demikian kami memohon kepada Jenderal Dudung Abdurrahman untuk memberikan pembekalan kepada kami Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia sebagai bekal untuk kami di dalam bagaimana lebih mencintai negara dan bangsa Indonesia, warisan dari leluhur kami, sebagaimana kakek dari Jenderal Dudung Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menitipkan kulo titik tajuk lan fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.